Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi seperti biasa teman-teman, di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol sedulur-sedulur saya barang beberapa menit ya teman-teman, seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, walahul himaru yarkabuhul ardu ma baina udhunaihim arba'una zirah, yang artinya sebagai berikut. Jadi Dajjal itu memiliki kendaraan dan kendaraannya adalah sebuah himar ya, atau keledai, yarkabuhul ardu, dan kemudian dia dengan keledainya tersebut Dajjal akan mengelilingi bumi, mengelilingi dunia. Ma baina udhunaihim arba'una zirah, dan jarak antara keledainya tersebut memiliki telinga, yang telinganya ya teman-teman, telinga satu ke telinga yang satunya lagi jaraknya adalah 40 hasta. Kalau kita transformasikan ke meter, ini adalah 20 meter kurang lebihnya ya teman-teman. Dan ini keterangan daripada Nabi Muhammad SAW tentang kemunculan Dajjal, yang ternyata Dajjal juga memiliki kendaraan. Dan tentang kendaraannya ini juga Nabi Muhammad SAW memberikan tambahan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, kal ghaisis tadbarohu roy. Jadi kal ghaisis seperti awan, tadbarot huroy, yang kemudian diikuti oleh angin ya. Jadi seperti awan yang ditiup oleh angin. Kendaraannya ini berarti himar pertama, dan kedua dia terbang ya, karena seperti awan yang ditiup angin. Nah, apakah gerangan ini ya? Kemudian dia himar, terbang, dan dia memiliki telinga yang panjangnya telinga yang satu ke telinga yang satunya lagi 20 meter kurang lebih. Nah teman-teman, kalau kita bahas di sini tentunya kita harus mulai berpikir ya, bahwasanya Nabi Muhammad untuk menjelaskan tentang kendaraannya Dajjal untuk kaumnya pada saat itu, tentunya juga pastinya Nabi Muhammad SAW akan menjelaskan sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Pada zamannya Nabi Muhammad, yaitu sekitar 1450 tahun yang silam, 14,5 abad yang silam, kendaraan yang ada saat itulah kendaraan darat, yaitu himar, kuda, dan unta. Sedangkan untuk kendaraan yang lain sepertinya seperti kapal ya di laut ya teman-teman, karena kayak sepertinya di zaman waktu itu di Arab kan nggak ada sungai ya gitu kan. Nah teman-teman, jadi kalau untuk yang kendaraan angkutan untuk terbang pada saat itu belum ada gitu kan. Jadi perumpamannya seperti awan yang ditiup angin, yang jelas himar tapi terbang. Teman-teman, ketika saya sering pulang pergi ke Timur Tengah dulu, dan kemudian saya naik pesawat Boeing, dulu sering naik Etihad ya, saya kaget juga ketika saya duduk di samping dekat sayap dan saya melihat dari jendela itu. Kemudian saya kira-kira sepertinya memang saya menemukan jawabannya, karena jarak sayap satu daripada pesawat Boeing dengan yang satunya lagi itu kurang lebih sepertinya 20 meter. Ini perkiraan saya pribadi ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat kalau yang dikatakan himar ini kan, kalau saya yakin ini adalah pesawat angkut ya. Kenapa? Kalau kemudian Nabi Muhammad mengkonotasikannya dengan pesawat ataupun jet tempur, tentunya jarak sayapnya kurang dari 20 meter ya, satu yang satunya lagi. Dan tentunya dia nggak menggunakan istilah himar, keledai, karena keledai sendiri pada masanya Nabi Muhammad SAW adalah pesawat yang digunakan untuk binatang ataupun hewan yang digunakan untuk angkutan ya, untuk membawa beban, membawa bekal, membawa
barang-barang segala macam. Sedangkan kalau kuda lebih identik untuk untuk peperangan zaman dulu, juga untuk transportasi, tapi memang pergerakannya lebih cepat ya teman-teman, pergerakan cepat. Kalau keledai kan gerakannya lambat ya, tapi dia bisa jarak jauh, dia kuat. Nah kalau menurut perkiraan saya sendiri sih, kalaupun Nabi Muhammad memang dalam pandangannya ke depan dia melihat apa yang dinamakan pesawat gitu kan, pesawat angkut semacam Boeing, tentunya dia akan susah ya untuk menjelaskannya. Pandangannya itu ke depan, visinya itu ketika dia melihat kendaraannya Dajjal yang memang ada di masa depan ya teman-teman, itu tentunya akan susah untuk menjelaskannya pada masyarakat yang ada ketika beliau hidup ya teman-teman, karena pastinya susah, karena memang nanti juga orang-orang akan susah untuk memahaminya gitu kan, karena memang pada saat itu belum ada angkutan kendaraan udara ya teman-teman. Baru zaman kita inilah ya gitu kan, ada pesawat, helikopter segala macam. Yang jelas kalau menurut saya pribadi sih, analisa saya pribadi, ini adalah semacam pesawat angkut ya teman-teman, semacam pesawat Boeing lah ya. Kalau Boeing itu memang kurang lebih 20 meter jarak antara satu dan satunya lagi. Apapun itu teman-teman, yang jelas semua pertanda tentang kemunculan Dajjal itu sudah bermunculan ya saat ini. Dan kalau untuk kendaraannya pun sepertinya kita sudah kurang lebih bisa mengira-ira. Yang jelas ketika kita mau tanda pertanda daripada kemunculan Dajjal, ada sebuah pesan daripada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, man hafidho asroh ayati min suratil kahfi usima minad Dajjal. Jadi yang artinya sebagai berikut: barang siapa hafal asroh ayati 10 ayat min awalil suratil kahfi, dari 10 ayat awal dari suratil kahfi, usima minad Dajjal, maka dia akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, semoga obrolan kita di pagi ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.